Wow, saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Pandemi membuat kita lupa. Natalan sebentar lagi. Hello, minggu depan kita sudah masuk perjamuan kudus bulan pertama, bulan terakhir sebelum kita masuk Natal. Saudara, bulan November. Wow, saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita merayakan Natal di masa pandemi yang belum berakhir, berarti ini our second Christmas, ya kan? Kemarin itu kita merayakan our second Passover, ya kan? Merayakan Paskah yang kedua di tengah masa pandemi, ya kan? Di bulan apa? April kemarin, ya kan? Dan sekarang kita mau merayakan Natal. Saya harap tidak Paskah ketiga lagi, saudara. Kondisi sekarang sudah semakin membaik dan saya percaya betul Tuhan melakukan perkara-perkara yang baik di bangsa kita, ya kan? Saya harap betul tahun depan kita sudah mulai bisa ibadah on site, saudara. Tapi kita lihat situasi dan saya percaya hal-hal baik Tuhan mau kerjakan. Tetapi meskipun kita akan ibadah on site, tapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ibadah online tetap akan kita jalankan. Karena saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saudara-saudara yang di Kanada, misalnya saudara-saudara yang di Taiwan, saudara-saudara yang di Papua, misalnya saudara-saudara saya yang ada di Kalimantan, ya kan, dan saudara sudah menikmati, sudah terbangun, sudah menjadi semakin dewasa lewat ibadah-ibadah online kita. Jadi kita akan buat dua ibadah, ya kan, yang on-site tetap on-site, ya kan. Saya tetap akan mengembalakan saudara-saudara secara online. Saya percaya betul this is my gift. Jadi corona ini, ya kan, membuat saya semakin mengerti panggilan saya terutama, yaitu media, saudara-saudara. Dan kalau saya mengembalakan, saya akan sangat efektif dalam pengembalaan melalui media online ini. Jadi saya percaya hal-hal baik Tuhan mau kerjakan, ya kan, haleluya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian ke-29, berarti tinggal 4 minggu lagi, ya kan, berarti bulan November kita selesaikan semuanya. Bulan Desember kita mungkin mulai bahas banyak tentang Natal, saudara, atau kita mulai masuk pada pembahasan kita yang baru, karena setelah 33 tugas gereja di akhir zaman kita mau bicara tentang 33 hal penting tentang penginjilan. Karena saya mau setiap saudara menyadari bahwa each of you is evangelist. Setiap saudara adalah seorang penginjil, saudara. Haleluya, puji Tuhan, ya kan. Nah, sekarang kita mau bahas tentang menjauhkan diri dari ini ngeri, saudara, dari roh percabulan. Salah satu bad spirit, salah satu roh buruk yang iblis lepas di akhir zaman adalah roh percabulan. Hari-hari ini tidak ada tempat yang bebas dari roh percabulan. Karena itu kita harus hati-hati. Masa pacaran anak-anak muda, ngeri sekarang. Tontonan, ngeri. Industri musik, banyak sekali nada-nada percabulan di dalamnya. Perkataan-perkataan cabul. Iklan. Baju. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Kita lihat dunia apapun. Dunia medsos penuh dengan percabulan. Pemerintah mau kerja keras bagaimanapun untuk menghentikan pornografi dan percabulan ini. Kuasa iblis begitu menakutkan. Saya percaya segala bentuk pornografi dan percabulan ini being empowered, sedang di endorse, sedang diberi kuasa oleh kuasa setan. Karena iblis nggak peduli kita beragama, sejauh kita hidup dalam percabulan. Karena pornografi dan percabulan merusak otak.
Orang yang terbiasa dengan bacaan-bacaan cabul. Orang yang terbiasa dengan candaan-candaan cabul. Karena selalu saya bilang seks itu seperti macan tidur. Dia akan normal sejauh tidak digerakkan. Seks itu harus digerakkan pada masanya. Nah, iblis mau supaya manusia mulai membangkitkan hawa nafsu seksual dari early age. Karena seks harus berjalan dalam dua hal. Yang pertama harus berjalan dalam kedewasaan dan yang kedua harus berjalan dalam takut akan Tuhan. Sex is not created by the devil. Seks itu bukan diciptakan oleh setan. Tapi kita lihat rumah tangga tidak membahas seks dalam keluarga. Misalnya orang tua tidak mengajarkan anak-anaknya tentang right sex education. Jadi apa yang terjadi? Orang mengetahui seks dari bacaan-bacaan liar. Orang mengetahui seks dari pergaulan. Padahal kalau kita pelajari seks itu harus ada dalam dua hal. Yang pertama dalam kedewasaan. Karena seks hubungannya dengan komitmen. Seorang yang siap berkomitmen sebagai suami istri baru bisa melakukan hubungan seks. Makanya Alkitab berkata dalam Kidung Agung, jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Atau terjemahan aslinya sebetulnya bilang jangan membangkitkan seks sebelum waktunya. Seks berhubungan dengan kedewasaan. Tanpa kedewasaan maka seks akan menjadi barang liar, saudara-saudara. Dan yang kedua, seks harus bagian dari takut akan Tuhan. Karena seks adalah bagian dari rancangan Allah untuk kebahagiaan suami istri. Nah, ini yang dirusak oleh setan. Sehingga di akhir zaman ini kita lihat. Orang yang sudah menikah tapi hidup dalam percabulan. Adik-adik muda hidup dalam percabulan dan yang paling mengerikan. Pejabat-pejabat jatuh dalam dosa percabulan. Dan kalau orang otaknya sudah rusak dengan percabulan. Maka roh-roh cabul itu akan menguasai hidupnya dan manusia akan susah lepas dari roh percabulan. Karena roh percabulan ini adalah ikatan yang berbahaya. Nah, ini yang kita mau lihat dalam Alkitab. Dan ini salah satu tugas gereja. Membebaskan diri dari roh percabulan. 1 Korintus 6 ayat 15-20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambil ke anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Minggu lalu kita membahas. Setiap kita punya karunia. Dan ini adalah bagian dari anggota tubuh Kristus. Minggu lalu sudah saya bahas, you are important. Engkau adalah penting bukan karena prestasimu, bukan karena kemampuanmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena prestasi dan jasamu. Tetapi engkau penting karena siapa yang memilih, yang memanggil dan memperlengkapi engkau. The master of everything. Minggu lalu sudah saya jelaskan itu. Karena itu kita adalah bagian dari anggota tubuh Kristus. Nah, Alkitab ingatkan kita sebagai anggota, masakan kita serahkan hidup kita ini, tubuh kita yang akan dipakai untuk perlengkapan kemuliaan Tuhan, perlengkapan bagian kerajaan Allah untuk menjadi gegerakan yang dahsyat, dipakai untuk pada percabulan. Ini yang iblis mau. Tetapi yang Roh Kudus ingatkan kita sekali-kali tidak, kata Alkitab itu jelas ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul atau pria cabul, atau bacaan cabul atau tontonan cabul, menjadi satu tubuh dengan dia, menjadi satu otak dengan dia, menjadi satu roh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Ngeri, saudara. Ada banyak orang pikir, oh ini sekedar jajan. No. This is serious. Satu daging. Ayat 17. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jadi jelas ya. Kita mau diikat dengan roh percabulan. Sehingga kita satu daging dengan percabulan. Atau kita mau diikat dengan satu roh dengan Tuhan. Sehingga kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Saya mau saudara beri perhatian yang sangat serius dengan hal ini.
Karena ini yang iblis sedang mau kerjakan di akhir zaman. Roh pornografi, roh perzinahan, dan roh percabulan. Ayat 18. Untuk iblis, Alkitab bilang lawan iblis. Jelas ya. Lawan iblis maka iblis akan lari. Tapi roh percabulan bukan dilawan. Jelas Alkitab. Ada dua hal yang Alkitab ngomong tentang menjauhkan diri. Satu, Alkitab bilang jauhilah nafsu orang muda. Dan sekarang kembali kita baca pelajaran yang sama. Jauhkan dirimu dari percabulan. Jadi percabulan harus kita hindari. Nggak ada bos. Nggak ada satu orang pun yang begitu penuh dengan Roh Kudus sampai kebal terhadap hawa nafsu percabulan dan hawa nafsu orang muda. Kita harus menjauhkan diri. Jangan melibatkan diri, jangan baca-bacaannya, jangan tonton-tontonannya. Karena itu akan merusak roh saudara, akan merusak jiwa saudara. Makanya iblis kata Alkitab lawan, artinya hadapi. Tapi ketika percabulan, Alkitab bilang jauhkan dirimu dari percabulan. Nafsu orang muda, Alkitab juga bilang jauhkan dari nafsu orang muda. Makanya dalam hal ini saya juga mengingatkan. Bukan hanya untuk wanita. Sudah mau bilang saya kolot kayak, sudah mau bilang saya kampungan, terserah. Tapi saya lihat hari-hari ini. Bagaimana pihak mode. Sorry kalau saya ngomong apa adanya, minta maaf kalau saya menyinggung sebagian orang. Pihak mode yang seringkali dikuasai oleh orang yang jenis kelaminnya gak jelas. Sorry ya sekali lagi. Saya pendeta. Saya harus ngomong apa adanya dengan kasih Kristus. Pihak mode yang seringkali dikendalikan oleh orang-orang yang jenis kelaminnya tidak jelas. Mengumbar hawa nafsu. Mode-mode pakaian. Terbuka kiri, terbuka kanan. Dan dipikir itulah yang modern. Makanya selalu saya bilang. Tahun 70-an kalau ada orang bilang begini. Ih baju lu seksi banget. Malu, semua perempuan malu di tahun itu. Aduh gue seksi ya, aduh gue gak enak nih, aduh gimana ya. Lu ada kain gak untuk nutupin, aduh gimana ya. Aduh gak enak nih gue nih, aduh gak enak, gue seksi ya. Malu banget gitu. Tapi hari-hari ini, kalau bilang waduh lu seksi banget. Oh iya, aduh terima kasih ya gitu. Seperti kebanggaan saudara-saudara. Makanya istilah yang dipakai hari-hari ini juga salah. Orang hari-hari ini kalau pakai baju makin terbuka. Gila lu berani ya, lu berani. Berani itu kan sesuatu yang positif. Buat saya bukan berani, itu brutal. Liar saudara-saudara. Mungkin saudara bilang, ya tapi kan itu seni atau apa. Saudaraku, monyet. Sorry untuk ngomong ini, monyet. Gak pakai apa-apa keluar tuh. Wah monyet saudara, itu yang paling berani dong. Gak pakai apa-apa, itu berani. Tapi itu kan monyet saudara. Itu yang membedakan manusia dengan binatang. Manusia punya harga diri. Menutupi bagian hal-hal yang penting dalam kehidupannya. Tidak mengumbar hal-hal yang menjadi hawa nafsu dunia. Karena itu sebagai hamba Allah saya hanya memperingatkan setiap saudara. Perhatikan pakaianmu baik-baik. Jangan mau dipakai iblis untuk mengundang roh percabulan. Karena roh percabulan dimulai seringkali datangnya dari mata. Makanya iblis bekerja dengan dunia mode. Iblis bekerja dengan dunia iklan. Dengan dunia pertelevisian,
dengan dunia media. Dan Alkitab bilang untuk kita orang Kristen, untuk kita anak-anak Tuhan Yesus, jauhkan dirimu dari percabulan. Jangan terlibat. Belajar tegas. Jangan sampai menyebut diri anak Tuhan. Tapi baju terbuka kiri kanan sambil berkata ini yang modern. Bukan modern, anak setan itu saudara-saudara. Dalam Amsal dikatakan. Baju demikian, baju perempuan cabul saudara-saudara. Iya kan? Sebagai hamba Tuhan saya hanya harus tegas sama saudara sekalian. Karena saya cinta saudara, saya tidak mau. Iya kan? Sudah dipakai. Karena Alkitab juga tegas. Dalam Amsal bahkan dikatakan baju perempuan sundal, saudara. Sorry kalau saya ngomong keras. Tapi itu bukan ciptaan saya. Itu Alkitab berkata. Baju perempuan sundal. Sudah mengerti kan? Nggak mungkin baju perempuan sundal tertutup di sini, tertutup di sini. Pasti terbuka sana, terbuka sini. Walaupun kelihatannya sampai bawah. Wah belahannya bos. Wih. Setan pun sampai kaget. Waduh bini gua aja gak kayak begitu kelakuannya. Ngerti maksud saya? Hanya Alkitab tegas bilang. Jauhkan dirimu dari percabulan. Rasul natap saya dan berkata. Kenapa iblis serius sekali dengan dosa pornografi, dosa perjinan, dan dosa percabulan ini? Serang ngerti jawabannya di ayat yang ke-18. Sebab setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan, perjinahan, pornografi, berdosa dan merusak dirinya sendiri. Jelas ya sampai di sini. Dosa lain dikerjakan di luar tubuh. Tapi dosa pornografi yang masuk pada otaknya, dosa percabulan yang masuk pada tubuhnya, dosa perjinan yang masuk pada tubuhnya, itu dikerjakan terhadap dirinya sendiri. Pada ayat 19 menjelaskan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita kan bukan milik kita. Makanya Alkitab bilang, hai istri, tubuhmu bukan milikmu sendiri, milik suamimu. Hai suami, tubuhmu bukan milikmu sendiri, milik istrimu. Saudara mungkin menatap saya dan berkata, saya belum menikah. Betul. Tapi ingat, satu saat kau akan jadi suami. Dan tubuhmu bukan milikmu sendiri, milik istrimu. Jangan kau rusak dari sekarang. Jangan sampai istrimu hanya dapat yang busuk-busuk, yang sampah-sampah, saudara. Hai wanita, jangan goblok. Jangan suamimu nanti akan menyertai hidupmu selama-lamanya, akan bertanggung jawab buat hidupmu. Hanya mendapat yang busuk-busuk, yang sampah-sampah, saudara. Gilbert emosi. Bukan emosi, sayang sama saudara. Karena itu saya harus menyampaikan kebenaran. Karena Alkitab bilang dosa lain dikerjakan di luar tubuh. Dosa ini dosa di dalam daging. Dan apa artinya dosa di dalam daging? Artinya menurun menjadi kutuk keturunan. Coba perhatikan. Bapak yang berzina. Kan Alkitab udah bilang. Tuhan membalaskan dosa ayah kepada anak-anaknya sampai keturunan ketiga dan keempat. Coba saudara lihat. Di kehidupan sehari-hari coba saudara lihat. Suami yang suka berzina. Anak-anakmu tiba-tiba dihamilin orang. Anak-anakmu hamil di luar nikah. Anak-anakmu melakukan hubungan seks sebelum nikah. Kenapa? Dosa perzinahan dan dosa percabulan membelenggu dan mengikat. Pak, kalau kau sayang dengan anakmu. Engkau sayang dengan keturunanmu. Jangan hidup dalam perzinahan. Karena yang terjadi, anak-anakmu akan menerima kutuknya dalam nama Yesus. Ibu, kalau kau sayang dengan anak-anakmu, kau sayang dengan keturunanmu, jangan hidup dengan berzina. Karena kutuknya akan menimpa kemudian keturunanmu rusak semuanya. Dan kita lihat kenapa generasi sekarang generasi yang rusak. Sorry kalau saya ngomong apa adanya. Kenapa kita lihat anak-anak muda sekarang rusak? Sorry, karena generasi bapak ibu kita rusak, saudara. Ini waktunya bertobat. Church, wake up. Gereja Tuhan, orang beragama, orang beriman,
Orang percaya, sadari akhir zaman ini serangan terbesar, yaitu roh perzinahan, roh percabulan, roh pornografi itu. Kalau kita yang menyebut diri sebagai orang yang percaya Tuhan tidak melawannya, maka generasi ini akan bertambah rusak dan hancur dengan roh perzinahan dan percabulan. Dan yang mengerikan, orang yang menyebut diri orang beragama, orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan, orang yang menyebut dirinya warga gereja, belum tentu bebas dari roh percabulan, dari roh perzinahan, dari roh pornografi ini. Itu sebabnya hari ini saya mau mengingatkan tubuh Kristus, wake up. Saya mau mengingatkan orang-orang beragama, wake up. Jangan biarkan roh pornografi, roh perzinahan, roh percabulan merusak hidup kita, keluarga kita, dan akhirnya masa depan kita dan anak-anak kita. Kita lihat selanjutnya. Ayat 20. Ini yang membuat kita harus sadar meninggalkan roh perzinahan. Sebab kamu telah dibeli. Alkitab bilang bagaimana kita dibeli. Dengan menghapuskan surat hutang, kata Alkitab. Memakukan di atas kayu salib. Yesus bayar harganya. Kita adalah orang-orang berhutang. Berhutang dengan apa? Dengan perzinahan. Berhutang dengan apa? Dengan kuasa kegelapan. Berhutang dengan apa? Dengan dosa. Lalu ditebus oleh darah Yesus. Harganya lunas dibayar. Tapi apa yang terjadi? Kita kembali dalam dunia perzinahan sambil berkata, iya, roh memang penurut tapi daging lemah. Setan telah menguasai pikiranmu. Alkitab jelas bilang, kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakan Allah. Alkitab memang bilang, muliakan Allah dengan hartamu, amin. Muliakan Allah dengan penyembahanmu, amin. Tapi kali ini tegas, Alkitab bilang, muliakan Allah dengan tubuhmu. Tubuh yang bersih. Tubuh yang benar. Adik-adik muda. Siapapun saudara. Izinkan saya. Sebagai hamba Tuhan. Mengingatkan adik-adik muda. Hidup kalian berharga. Hidup kalian masuk dalam program Allah yang sempurna. Jangan mau dirusak dengan pornografi. Jangan mau dirusak dengan perzinahan. Jangan mau dirusak oleh percabulan. Apapun kenikmatan yang dijanjikannya. Karena hubungan seks hanya boleh berlaku setelah pemberkatan nikah, setelah pernikahan. Bukan di luar pernikahan. Karena seks di luar pernikahan itu namanya seks binatang, saudara. Binatang tidak mengenal janji nikah. Tetapi manusia diperintahkan Tuhan untuk menikah. Setelah itu baru beranak cucu. Makanya firman Tuhan jelas. Tuhan memberkati dan memerintahkan beranak cucu. Orang sekarang beranak cucu dulu baru diberkati. Ngaco, saudara. Yang cowok dan yang cewek. Izinkan saya mengingatkan, jangan kotori dirimu. Pacaran apa itu raba-rabaan? Pacaran apa itu saling merangsang? Itu pacaran yang dikendalikan oleh roh setan. Dalam nama Yesus, bebaskan dirimu dari itu. Kalau kekasihmu benar sayang dengan engkau, maka mereka akan saling menjaga. Dan saya berdoa, setiap kita dapat berkata, aku mau memuliakan Tuhan dengan tubuhku. Haleluya. Selanjutnya. Wahyu 16 ayat 13-15. Dan aku melihat dari mulut naga. Kita tahu siapa itu naga itu. Setan, saudara. Roh akhir zaman, kuasa kegelapan akhir zaman. Ada yang menafsirkan. Ada yang menafsirkan begini. Dalam Kejadian, dia masih ular. Tapi di dalam kitab Wahyu, sudah jadi naga. Apapun penafsirannya silahkan, saudara. Tapi intinya, akhir zaman setan itu digambarkan sebagai naga. Makanya saya tidak rekomen anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, punya gambar-gambar naga di rumahnya. Atau pakai baju bergambar naga. Atau ada naga-naga di daerah sekitarnya. Atau ada ornamen-ornamen naga.
Karena naga dalam Alkitab itu menggambarkan setan, saudara. Saya ngerti. Ada orang tertentu yang berkata, tapi sio saya sio naga. Halo? Kenapa kita percaya sio-sio, saudara? Hidup kita tidak tergantung sio, hidup kita tidak tergantung horoskop, hidup kita tergantung tangan Tuhan. Iblis mau kita memuliakan naga, saudara. Karena itu gambaran dia. Bagaimana bisa di rumah kita ada salib lalu ada naga bersama-sama, saudara. Mungkin saudara menatap saya dan bilang, fanatik ini pendeta, fanatik. Mending saya fanatik daripada jadi munafik. Itu gambaran setan, saudara. Saya tidak akan menyampaikan khotbah yang hanya untuk disukai oleh jemaat. Saudara mau marah sama saya, saudara mau pindah channel, saudara mau keluar, saudara mau unfollow saya, silahkan, saudara. Yang penting saya ngomong kebenaran buat setiap saudara. Alkitab bilang, dan aku melihat dari mulut naga. Naga itu gambaran setan, saudara. Masa kita anak Tuhan ada gambar naga? Masa kita pakai baju gambar naga? Batik kita keren gambar naga, saudara. Jelas ya? Saudara mau terpakai urusan saudara. Tapi saya kan sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan harus mengingatkan saudara. Saya berdosa di hadapan Tuhan kalau saya tidak menyampaikan kebenaran hanya supaya disukai saudara, ya kan? Karena ada banyak pendeta kan gitu, nggak mau ngomong hal-hal yang sensitif, nanti banyak orang nggak suka. Saudara, gue kasih dalam Tuhan, saya ada bukan untuk disukai. Saya ada untuk menyampaikan kebenaran. Nah, aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu, lihat ya, naga, binatang, ya kan? Nabi palsu, itu kerjasama yang hebat. Roh Lucifer, roh Satan itu kata Alkitab. Mulut binatang antikris itu. Dan mulut nabi palsu, kaki tangannya antikris itu. Keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Saya tahu apa artinya roh najis yang menyerupai katak. Saya ngerti ada banyak penafsiran. Dan penafsiran itu bukan sesuatu yang absolut. Tapi penafsiran buat saya lebih baik kita pakai untuk membuka pikiran kita untuk sadar. Yang pasti kita sepakati ada roh najis. Berarti roh percabulan, roh perzinahan, roh pornografi. Karena roh najis menyerupai katak. Ada banyak penafsiran tentang itu. Tapi buat saya tahu katak. Lompat-lompat. Jadi roh perzinahan itu melompat-lompat kemana-mana. Dan roh perzinahan intinya nggak bisa setia. Sudah punya istri, masih tertarik sama perempuan lain. Sudah punya suami, masih tertarik sama pria lain. Perempuan tapi tertariknya sama perempuan. Laki-laki tapi hubungan seksnya dengan sesama laki-laki. Nggak pernah stabil gitu. Karena rohnya roh najis menyerupai katak. Lompat sana, lompat sini. Dan kita lihat sekarang. Di mana-mana. Persoalan percabulan dan perzinahan ini ditentang di mana-mana. Tapi bukan semakin sedikit. Pernah saudara pikir nggak? Kan sesuatu yang dilawan mestinya makin berkurang. Tapi perzinahan kan nggak semakin berkurang. Percabulan kan nggak semakin berkurang. Bahkan industri pornografi makin besar, saudara. Pandemi tidak menyetop perzinahan, percabulan. Bahkan bisnis pornografi ini, bisnis percabulan, perzinahan, merambah sampai online, saudara. Prostitusi online makin dahsyat. Karena antikris, naga, binatang itu, dan nabi palsu, lihat 3 hal. Memberi empower. Buat roh najis, katak melompat-lompat ke sana kemari. Ayat 14. Itulah roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Akhirnya dunia akan dibelah 2. Yang mau hidup dalam kesucian dan yang hidup secara najis. Dan sekarang dunia sedang coba menerima
hubungan seks sebelum nikah ya nggak apa-apa lah, asal kalau bisa usaha jangan sampai hamil lah. Nilai keperjakaan, nilai ke virginity atau keperawanan. Dianggap kampungan kalau masih membahas hal-hal itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, come on. Alkitab bilang kalau kamu menikah, lalu tidak dijumpai tanda-tanda keperawanan, maka wanita itu dilempar batu sampai mati, saudara-saudara. Itu bukan berarti kekristenan mengajarkan hal yang jahat. Tetapi yang saya mau ingatkan buat saudara, Alkitab mengajar kita untuk be serious with holiness. Serius dengan kekudusan. Orang sekarang menganggap melakukan hubungan seks sebelum nikah biasa aja. Yang penting jaga, kalau bisa jangan sampai hamil. Orang sekarang menganggap melakukan hubungan seks di luar pernikahan, ya biasa aja, sampai yang penting pokoknya jangan pakai hati lah. Kalau cuman ya orang bayaran ya udahlah nggak apa-apa lah gitu. Hello, orang sekarang menganggap perzinahan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, oh it's normal. Kita harus belajar berjiwa besar untuk menerima keadaan itu. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Kita tidak anti homoseks, kita tidak anti lesbian, yang kita anti dosa homoseks dan dosa lesbian itu. Melakukan hubungan seksnya itu yang jahat di mata Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sorry untuk bilang ini. Anjing laki aja gak tertarik sama anjing laki. Babi perempuan tidak tertarik dengan babi perempuan. Kan gak ada anjing laki tomprok-tomprokan sama anjing laki sampai anjingnya bilang, ah kamu kayak manusia, kamu kayak... Iya kan, babi perempuan tomprok-tomprokan sama babi perempuan. Lalu babinya bilang, kok kamu kayak manusia? Hello? Bukan lesbian yang dibenci Tuhan. Bukan homoseks yang dibenci Tuhan. Tapi perbuatan dosanya, orangnya Tuhan panggil, orangnya Tuhan kasih, orangnya Tuhan perintahkan. Mari kamu yang letih lesu dan beban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Aku bisa merubah kamu, aku bisa menjamah kamu, aku bisa menjadikan kamu baru. Dan aku bisa menjadikan kamu pribadi yang luar biasa. Dosanya, dosanya, dosanya. Itulah percabulan, perzinahan. Jelas saudara-saudara. Makanya mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Raja itu lambang apa? Hukum. Sehingga kita lihat sekarang. Bahwa banyak dosa perzinahan, dosa percabulan, dosa pornografi. Sudah dianggap normal dan legal, saudara-saudara. Selanjutnya. Ayat 15 bilang apa? Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Jelas ya. Pakaian itu lambang kemuliaan. Telanjang itu lambang dosa. Kita ingat pertama kali Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia bersembunyi karena dia menyadari dirinya telanjang. Jangan kelihatan kemaluannya. Sorry untuk bilang ini. Sorry sekali lagi, jangan tersinggung. But izinkan saya menyampaikan kebenaran buat saudara sekeras apapun. Even though it's hard for me to say. Tapi hari-hari ini banyak orang udah gak tahu malu. Sorry untuk bilang ini. Ada banyak orang hari ini udah gak tahu malu. Sudah punya suami. Masih kegenitan sama laki-laki lain. Sudah punya istri, masih jajan sembarangan, hubungan seks sembarangan, nonton tayangan cabul sembarangan, lakukan tindakan-tindakan najis sembarangan. Saudaraku, kuasa iblis sedang membelenggu hidup saudara. Sehingga kau ke gereja, tapi sebetulnya perbuatanmu busuk. Ke gereja, tapi engkau sebetulnya menipu Tuhan. Ke gereja, engkau hanya orang munafik. Yang hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara, hanya engkau yang tahu siapa dirimu.
Tetapi Tuhan tidak pernah bisa kau bohongi. Istrimu bisa kau bohongi, anak-anakmu bisa kau bohongi. Tapi roh setan itu, roh percabulan itu akan menghancurkan kemudian anak-anakmu dan generasi hidupmu. Cepat bertobat. Cepat minta ampun. Putuskan kutuk itu. Saudara-saudara yang berkata, saya hari ini terima firman Tuhan, saya mau bertobat. What should I do? Ini yang saya bilang, bertobat minta ampun sama Tuhan. Sadari kuasa darah Yesus bisa membasuh dan membenarkan kau. Lalu setelah itu naikkan doa ini. Di dalam nama Yesus. Darah Yesus membungkus aku. Darah Yesus membungkus keluargaku. Dan darah Yesus memutuskan setiap belenggu. Roh percabulan, roh perzinahan, dan roh pornografi. Sehingga anak-anakku dibungkus oleh darah Yesus. Keturunanku selanjutnya dibungkus oleh darah Yesus. Tidak ada kutuk perzinahan yang bisa menembus mereka di dalam nama Yesus. Saya mencintai saudara. Kalau saya menyampaikan khotbah, saya bukan hanya sekedar deliver the message. Tapi kalau saya menyampaikan khotbah, saya mau setiap saudara ngalamin apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saudara. Saya tidak rela anak-anakmu yang sebetulnya nggak tahu banyak hancur hidupnya karena perbuatan dosa yang kau kerjakan itu. Biarin saudara bilang sama saya, kok Gilbert marah-marah? Karena saya sayang sama saudara. Saya sayang sama anak-anakmu. Saya nggak rela lihat anak-anakmu hancur karena perbuatan percabulan, perzinahan, dan pornografi yang kau kerjakan dalam hidupmu itu. Di dalam nama Yesus. Karena Alkitab bilang, lihat aku datang seperti pencuri. Orang yang berbahagia. Satu, yang berjaga-jaga. Dua, yang memperhatikan pakaiannya. Tiga, dia yang tidak berjalan dengan telanjang. Artinya kemuliaan Tuhan, hidup dalam kesucian. Dan yang keempat, yang menjaga, jangan kelihatan kemaluannya. Ingat waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Domba dikorbankan. Berarti ada darah yang tertumpah. Karena mereka tadinya hanya pakai apa? Daun-daunan. Tapi kemudian Tuhan membangun apa? Memberikan pakaian dari kulit. Berarti ada darah yang tertumpah. Dan itu yang Kristus kerjakan buat kita. Supaya kita tidak kedapatan telanjang dan tidak kelihatan kemaluannya. Lihat selanjutnya. Jadi ingat. Di akhir zaman ini minimal. Gereja Tuhan minimal masih punya rasa malu. Minggu depan kita akan terima perjamuan suci. Di bulan terakhir sebelum kita merayakan Natal. Bulan November. Saya mau setiap saudara betul-betul hari-hari ini memfokuskan diri untuk back to the holiness. Kembali pada kekudusan. Karena Alkitab jelas bilang tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Ngelihat aja enggak, apalagi masuk ke sorga. Boleh tahu Alkitab, boleh ngerti segala sesuatunya. Tapi kalau tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Minggu depan kita akan terima perjamuan suci. Dan saya harap betul-betul perjamuan suci yang kita terima minggu depan. Adalah perjamuan suci sebagai perjanjian kita. Untuk selanjutnya dan seterusnya. Hidup dalam kekudusan dan kesucian. Karena minimal kita mulai punya rasa malu. Kalau saya anak Tuhan tapi nonton tayangan cabul, kalau saya anak Tuhan. Tapi hidup dalam perzinahan, kalau saya anak Tuhan tapi lakukan hubungan seks sebelum nikah, kalau saya anak Tuhan. Tapi saya selingkuh dengan pria lain, selingkuh dengan wanita lain. Saya anak Tuhan tapi pergi ke prostitusi online, saya anak Tuhan. Tetapi ikut langganan. Tayangan-tayangan online. Minimal kita masih punya rasa malu. Kalau saya anak Tuhan, tapi gak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, minimal saya masih punya rasa malu. Karena kita tahu, jaminan kepastian kemenangan kita sudah diselesaikan oleh Yesus. Haleluya. Nah, selanjutnya saya pelajari bahwa salah satu hal yang sangat mengkhawatirkan buat gereja di akhir zaman.
Hilangnya penekanan pengajaran tentang kesucian. Ini yang sangat menyedihkan. Oh, gereja sedang bicara akhir zaman, hebat. Gereja bicara tentang pemulihan dahsyat. Gereja bicara tentang doa luar biasa. Gereja bicara tentang mujizat. Wah, hebat. Gereja bicara tentang kelimpahan. Wah, diberkati. Gereja bicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Wah, memang sangat luar biasa. Tetapi gereja tidak menekankan lagi tentang kesucian. Buat saya, gereja tanpa menekankan kesucian, dia hanya menjadi kumpulan. Saya ulangi sekali lagi. Gereja tanpa menekankan tentang berita kesucian, maka dia hanya bicara tentang kumpulan manusia. Jelas ya sampai di sini. Klik. Saya pelajari. Kenapa? Tanpa menekankan berita tentang kesucian, maka gereja hanya kumpulan. Karena saya percaya. Orang boleh bicara tentang Yesus. Orang boleh bicara tentang pelayanan. Tapi kalau tanpa kesucian, maka nggak ada artinya semuanya itu. Karena Yesus sendiri berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kenapa kekudusan dan kesucian begitu penting? Yang pertama saya pelajari. Karena kekudusan dan kesucian adalah benteng. Holiness is a fortress. Jadi orang yang hidup dalam kesucian, setan nggak bisa menyerangnya. Makanya yang setan mau adalah it's okay kita pelayanan, it's okay kita ke gereja, it's okay kita baca Alkitab, it's okay kita berdoa. Sejauh kita tetap hidup dalam kompromi dengan perzinahan, percabulan dan pornografi. Dia bisa menyerang otak kita, dia bisa menyerang jiwa kita, dia bisa menyerang keluarga kita, dia bisa menghancurkan generasi, anak-anak keturunan kita. Klik. Daniel 11 ayat 31 sampai 32 bilang begini, tentaranya akan muncul, maksudnya tentara Lucifer, tentara kuasa kegelapan. Mereka akan menajiskan apa? The holy place, that fortress. Lihat ya. Menajiskan tempat kudus apa? Benteng itu. Holiness is a fortress. Jadi yang iblis mau dia hancurkan kekudusan kita. Kita mau pendeta kek. Kita mau orang pelayanan kek. Kita mau bisnismen kek. Modal kita sebagai anak Tuhan kekudusan. Sorry. Buat saudara-saudara yang terlibat dalam pelayanan. Tapi masih hidup dengan pornografi, perzinahan, percabulan. Saya mau beritahu. Cepat keluar sekarang. Atau bertobat. Karena kalau tidak. Buat saya engkau penjahat. Buat saya engkau makhluk busuk saudara-saudara. Bayangkan, engkau masih membiarkan diri terikat dengan roh perzinahan, tapi pada saat yang bersamaan, engkau coba-coba pelayanan. Munafik. Ada dua pilihan buat saudara sekarang. Bertobat sungguh-sungguh. Atau jangan rusak pelayanan dengan kejahatan saudara itu. Saya berdoa. Roh Kudus hari ini berbicara spesial buat saudara. Untuk memberi kekuatan buat saudara untuk meninggalkan roh perzinahan. Yang memang roh yang sangat berbahaya. Yang dapat menghancurkan banyak hal dalam hidupmu. Dia benteng. Makanya tentara setan itu, tentara Lucifer akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu. Jelas ya. Dan kalau bentengnya sudah hancur, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. We proud of our Bible. Kita bangga dengan Alkitab kita. Alkitab menjelaskan segala sesuatunya. Iblis gak akan menyerang ekonomi saudara. Iblis gak akan menyerang prestasi saudara. Oh, iblis biarkan saudara mau punya ekonomi bagus, prestasi bagus. Sejauh engkau masuk dalam dosa perzinahan, dia udah bisa kuasai segala-galanya. Ayat 32 bilang, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tapi umat yang mengenal Allahnya, umat yang tetap kudus dalam hidupnya, akan tetap kuat dan akan bertindak. Pandemi tidak akan menggoncangkan kita. Selama kita mengenal Allah dan hidup dalam kekudusan. Karena kita dibentengi. Wow, haleluya, haleluya.
Sama-sama bilang saya dibentengi. Kalau boleh ketik di live chat sekarang. Kekudusan adalah benteng. Ayo ketik di live chat ya. Kekudusan adalah benteng. Saya mau saudara deklarasikan. Karena saya mau mendorong jemaat Tuhan hari-hari ini. Untuk menjadi orang-orang yang di hatinya, di jiwanya, di pikirannya, di hidupnya selalu terdorong. Saya mesti hidup kudus, saya mesti hidup kudus, saya mesti hidup kudus, saya mesti hidup kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Yang kedua, kekudusan bukan hanya benteng. Tapi kekudusan juga adalah senjata. Di dalam Alkitab digambarkan tentang anak-anak seorang imam. Yaitu Skewa. Anak-anak imam ini melihat luar biasa pelayanan Paulus. Paulus mulai mengusir setan. Lalu kemudian mereka mau coba, kan mereka anak imam, mereka ngerti Alkitab, mereka ngerti segala ritual. Lalu mereka lihat ada kerasukan roh lain. Langsung mereka datang dan mereka berkata, aku mengutuk engkau setan di dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Tiba-tiba orang yang kerasukan setan ini berdiri. Dan berkata, Jesus I know, Paul I know, but who are you? Orang yang kerasukan setan ini menyerang habis anak-anak Skewa. Sampai Alkitab berkata mereka lari tak berpakaian. Tanpa kekudusan kita bisa berdoa. Tanpa kekudusan kita bisa beribadah. Tanpa kekudusan kita bisa menjalankan ritual ibadah kita. Tetapi zong. Tahu zong? Pret. Kosong. Gak ada isinya. Karena waktu kita hidup dalam kekudusan. Itu akan menjadi senjata kita. Orang-orang yang hidup dalam kekudusan berkata dalam nama Yesus, aku perintahkan setan keluar, setan harus keluar. Karena kekudusan itu yang menjadi benteng dan senjata buat kita. Yang ketiga, coba lihat Kisah Rasul pasal 18 ayat 13 sampai 20. Ini bicara tentang anak-anak Skewa itu. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu adalah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Lihat selanjutnya, iya kan. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku tahu, tapi kamu siapakah kamu? Dan orang-orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Bayangkan 7 bos. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Ayat 18. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitab lalu membakar di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Kenapa? Karena kekudusan tidak pernah bisa ditawar. Sama-sama bilang sama saya, kekudusan itu mutlak. Karena yang pertama kekudusan itu benteng, yang kedua kekudusan itu senjata. Yang ketiga, mengapa tanpa kekudusan gereja saya beri nama kumpulan? Karena kekudusan dan kesucian adalah pintu. Holiness is a door. Holiness is a fortress. Holiness is a weapon. And holiness is a door. Mungkin setelah menatap saya, apa maksudnya? Klik. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berarti that is the door. Itu pintunya. Pintu untuk melihat Tuhan bernama kekudusan. Ayo, tulis di live chat saudara. Pintu untuk melihat Tuhan bernama kekudusan. Tanpa kekudusan kita bisa ke gereja, tanpa kekudusan kita bisa berdoa, tanpa kekudusan kita bisa melayani. Tetapi tanpa kekudusan kita nggak bisa mengalami
encounter with God. Pada selalu saya bilang, religion without encountering with God, agama tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hanya menjadikan kita orang-orang fanatik bodoh, saudara-saudara. Pelajari deh. Yang bikin kacau dunia ini adalah orang-orang yang menyebut dirinya beragama. Yang pasang bom di mana-mana, yang datang ke kekacauan, yang datang keributan, peperangan di mana-mana, sebagian besar dilandasi oleh agama. Apalagi kalau agama sudah dijadikan kendaraan politik, lebih jahat lagi itu, saudara. Itu yang saya bilang. Religion without encountering with God. Beragama tapi tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena beragama yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang dahsyat. Haleluya. Selanjutnya, klik. Kenapa saya bilang gereja tanpa kekudusan hanya menjadi kumpulan? Karena kekudusan dan kesucian yang pertama adalah benteng. Yang kedua adalah senjata. Yang ketiga adalah pintu. Dan yang keempat adalah key. Adalah kunci. Holiness is a fortress. Holiness is a weapon. Holiness is a door. And holiness is the key. Adalah kunci. Coba lihat ayat ini. Mazmur 24 ayat 3-5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dia akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan suci hatinya, berarti kekudusan. Is the key. Kalau selalu mau lihat doamu dijawab, hidup dalam kekudusan. Waktu saya masih SMP dan SMA, saya sering ikuti seminar-seminar doa. Ada istilahnya 7P, ada istilahnya 4L, apalah segala macam. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, doa dijawab bukan soal strategi doanya, bukan omongan doanya, bukan kata-kata doanya. Walaupun kadang-kala doa kita, doa yang cuman air mata mengalir, kita nggak bisa ngomong apa-apa, kita cuman Tuhan, 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 Tuhan. Nggak ada 4P, 7P atau apa P. Tapi hati yang kudus yang berseru kepada Tuhan. Alkitab bilang hati yang hancur tidak kau pandang hina ya Tuhan. Kunci doamu dijawab adalah kekudusan. Kunci hidupmu berkemenangan adalah kekudusan. Yusuf bukan orang-orang yang sempurna. Yusuf orang biasa. Dia diangkat menjadi Perdana Menteri bukan karena dia hebat. Dia diangkat menjadi Perdana Menteri karena dia hidup dalam kekudusan. Kekudusan yang menjadikan dia orang hebat. Daniel. Apa yang membuat Daniel hebat? Dia menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Saya berdoa. Kita semua bisa mengingat apa yang Tuhan ngomong sama Yosua. Kuduskan dirimu hari ini, maka besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Kalau saudara ingin doamu dijawab, engkau ingin rumah tanggamu dipulihkan, engkau ingin penyakitmu disembuhkan, engkau ingin sesuatu yang dahsyat mulai terjadi dalam hidupmu, jaga hidupmu kudus. Dan waktu hidupmu dalam kekudusan, maka pintu-pintu langit terbuka dan kemuliaan Tuhan dicurahkan bagi orang yang hidup dalam kekudusan. Haleluya. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Mereka yang bersih tangan dan suci hatinya. Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangan dan murni hatinya. Karena orang yang bersih tangan dan murni hatinya, dia akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, kekudusan adalah kunci. Selanjutnya saya pelajari. Di akhir zaman, manusia diarahkan menjadi free thinker dan agnostik.
Dengan ungkapan terkenalnya, komunitas kita adalah komunitas yang tidak mau menyusahkan Tuhan. Biarlah urusan kesenangan kita cari sendiri. Sehingga udahlah kalau kita mau menikmati percabulan, nggak usah. Kayaknya aduh Tuhan repot banget kan, Tuhan banyak kerjaan lah, nggak usah ngurusin kita lah. Itu cara kerja iblis. Perhatikan. Orang-orang free thinker, orang-orang agnostik. Yang pertama tidak menghargai lembaga yang bernama pernikahan. Perhatikan. Menganggap ya Saman Leven itu biasa. Jadi cara kerja iblis itu. Kalau kita dengar orang-orang free thinker agnostik ngomong. Logikanya masuk banget. Iya benar juga ya. Iya benar juga ya. Tapi waktu kita kaji satu persatu. Makin kelihatan anehnya saudara-saudara. Karena orang free thinker, orang agnostik. Pasti mulainya dari tidak menghargai pernikahan. Nah karena tidak menghargai pernikahan kemudian menganggap kumpul kebo itu biasa. Perzinahan sejauh saling menghargai, sejauh tidak saling memaksa, sejauh bisa saling mencintai, sejauh itu tulus, ya normal-normal saja katanya. Ini dia. Intinya. Bagaimana membuang kekudusan keluar dari inti dasar hidup manusia. Ujung-ujung sebetulnya bukan tidak mau menyusahkan Tuhan. Jadi saya dengar baik di Amerika, di Eropa, juga di Eropa Timur, di Asia, kelompok-kelompok orang yang menyebut dirinya dan mendeklarasikan dirinya free thinker dan agnostik. Selalu mempropagandakan kami komunitas yang tidak mau menyusahkan Tuhan. Tapi sebetulnya kalau mau jujur, itu hanya bahasanya. Kan iblis pandai mempermainkan kata-kata kan. Tapi sebetulnya mereka bukan tidak mau menyusahkan Tuhan. Loh Tuhan susah apa? Tuhan katakan jadi semua jadi kok. Kun fayakun kata orang Arab bilang. Tuhan menciptakan langit dan bumi hanya dengan firman. Tuhan ciptakan bintang, bulan, matahari. Katakan jadi, saudara. Bukan tidak menyusahkan Tuhan. Itu hanya istilah yang keluar dari mulutnya. Tapi intinya orang free thinker dan agnostik adalah orang yang tidak mau disusahkan Tuhan. Karena merasa bangun pagi harus doa baca Alkitab. Wah itu nyusahin tuh. Harus bangun rumah tangga dengan kekudusan. Wah nyusahin tuh. Harus berkata tidak pada hawa nafsu. Wah nyusahin tuh. Harus berkata tidak pada narkoba, seks bebas. Wah nyusahin tuh. Kan dianggap hidup beriman, hidup takut akan Tuhan itu nyusahin. Padahal Tuhan kasih aturan bukan supaya kita susah. Tapi supaya kita merdeka dari segala jerat dan belenggu iblis. Saudara. Ini yang harus kita hati-hati saudara. Selanjutnya saya pelajari. Adapun tujuan iblis. Dengan percabulan dan perzinahan. Yang pertama. Agar manusia melupakan kodratnya sebagai makhluk mulia dengan tawaran kenikmatan sesaat. Iya ya. Ketika manusia bisa hidup dalam kekudusan, maka manusia hidup dalam kemuliaan. Tapi iblis mau merendahkan manusia supaya masuk pada roh kebinatangan, saudara. Coba lihat deh. Horoskop-horoskop menggambarkan binatang. Sio-sio menggambarkan binatang. Karena kalau kita selalu bilang, wah saya ini sio kambing. Lama-lama kita melakukan perbuatan-perbuatan kambing. Sio monyet, saudara. Kita anak raja kok disamain sama monyet. Kita anak raja kok disamain sama Pisces, sama Cancer, sama Sagittarius. Apa sih? Iya kan? Orang kalau nggak bisa setia sama pasangan satu, apa bedanya sama anjing? Apa bedanya sama kucing, saudara? Apa bedanya sama binatang?
Kok udah punya istri masih tertarik sama perempuan lain? Ya tapi kan saya bayar, kan nggak ngerugiin siapa-siapa. Dia senang, saya juga senang, saya nyupport dia. Kalau enggak dia nggak bisa makan. Wih, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Itu yang saya bilang, roh kebinatangan telah menguasai. Engkau diciptakan sebagai makhluk mulia. Saya minta maaf kalau saya harus jujur bicara hari ini. Saya mengerti, mungkin ini keras untuk saudara mengertinya, memahaminya. Tapi saudaraku, I have no other choice. Saya nggak ada pilihan lain. Saya harus membongkar kedok iblis yang selama ini ditutupi oleh gereja. Karena gereja takut bicara kekudusan, gereja takut bicara tentang percabulan, gereja takut bicara tentang pornografi, gereja takut bicara tentang perzinahan. Kenapa? Karena ini bicara keras, saudara. But I love you. Saya mau saudara kembali pada kodrat sebagai makhluk mulia yang boleh naik ke gunung Tuhan. Hanya orang yang bersih tangan yang murni hatinya. Yang menjauhkan diri dari segala dosa percabulan. Yang kedua, tujuan iblis dengan roh percabulan dan perzinahan. Kenapa dia lepaskan roh najis yang seperti katak ini? Memisahkan manusia dari kasih Kristus serta memiliki hubungan langsung. Baca hotline dengan sorga. Dengan kekudusan. Kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Makanya Alkitab bilang bukan telinga Tuhan kurang tajam. Bukan tangan Tuhan kurang panjang. Tapi yang menjadi jurang penghambat adalah kamu dengan Allahmu, yaitu segala dosamu. Apakah orang berdosa tidak bisa mendekat pada Tuhan? Bisa. Apakah orang berdosa tidak boleh masuk ke hadirat Tuhan? Boleh. Apakah doa orang berdosa tidak didengar oleh Tuhan? Didengar. Tapi doa yang mana? Doa orang berdosa yang pasti didengar Tuhan adalah doa pengakuan dosa. Orang berdosa sebelum datang lebih jauh meminta apapun pada Tuhan. Bereskan dosamu. Bereskan dosamu. Makanya Paulus bilang tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Ketelanjangan, pedang, malapetaka, mara bahaya tidak bisa. Orang kalau hidup dalam kekudusan mau ditekan, mau dihina, mau dibully, mau dianiaya. Kita tetap melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Lihat Yusuf dianiaya, dituduh, dibuang ke dalam penjara. Tapi kalau dia hidup dalam kekudusan dari dalam penjara, Tuhan angkat dia jadi Perdana Menteri. Itu yang bisa kau alami kalau kau hidup dalam kekudusan. Iblis mau pisahkan kita dari kasih Allah. Iblis mau kita kehilangan kasih Bapa. Iblis mau kita kehilangan hotline dengan sorga. Karena hotline itu hanya terbuka. Waktu kita mempertahankan hidup kudus. Kita tidak bisa hidup kudus karena perbuatan. Kita hidup kudus karena darah yang tertumpah di kayu salib. Tugas kita adalah menjaga kekudusan. Ngerti maksud saya? Jadi tugas kita bukan menciptakan kekudusan. Tapi kita yang sudah diampuni. Jangan kembali pada muntahnya. Jangan kita menyalibkan Yesus yang kedua kali. Jadi jangan saudara pikir, oh kita bisa berjuang untuk hidup kudus. No, hidup kudus datangnya dari Kristus yang telah memakukan surat hutang kita di kayu salib. Tapi setelah itu kata Alkitab, kerjakan keselamatanmu. Artinya kita harus mempertahankan kehidupan kudus yang sudah dikerjakan Kristus dalam hidup kita. Jelas ya sampai di sini. Karena itu yang membuka hotline kita dengan surga. Tapi ketika kita hidup dalam dosa, kita bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya nggak sanggup dengar, tapi menjadi jurang penghambat antara kamu dengan Allahmu, itu segala dosamu. Klik. Kenapa iblis serius sekali dengan melepaskan roh najis, roh katak di akhir zaman ini? Karena tujuan iblis dengan percabulan dan perzinahan membuat manusia terjebak dalam lingkaran setan yang kemudian kompromi dengan dosa-dosa lainnya karena merasa sudah rusak. Ya saya sudah melakukan hubungan seks sebelum nikah jadi wajar aja. Saya sudah pernah gugurkan kandungan jadi ya saya jual diri aja gitu. Ya saya sudah pernah lakukan hubungan seks seperti ini. Saya sudah melakukan dengan banyak orang. Jadi ya normal saja. Jadi lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Setan itu ada pada sebuah titik di mana manusia gak pernah merasa puas. Coba kita lihat. Sorry ya saya ngomong apa adanya. Dan saya percaya dunia yang open seperti sekarang membuat saudara ngerti apa yang saya ngomong.
Kalau binatang melihat perbuatan seks manusia hari-hari ini, binatang pun terkejut. Anjing hubungan seks. Satu laki anjing jantan sama anjing betina. Tapi manusia sekarang bisa melakukan seks yang gak masuk akal. Sebuah pesta besar-besaran. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, come on. Di dalamnya ada orang-orang yang menyebut dirinya beragama dan terlibat di dalamnya dan menganggap wajar dan biasa. Roh binatang telah menguasai saudara. Sekali lagi saya bilang. Kalau binatang bisa berbicara. Dan melihat perbuatan-perbuatan cabul dari manusia. Anjing mungkin geleng-geleng kepala dan berkata, saya itu anjing. Tapi perbuatan seks manusia lebih anjing daripada anjing. Kalau babi yang banyak orang bilang haram. Tapi buat kita anak Tuhan harum. Iya kan? Kalau babi bisa melihat perbuatan seks orang-orang tertentu. Babi akan tutup mata dan bilang, ih najis, kotor. Babi pun geli lihat perbuatan sebagian orang dalam hubungan seksnya. Ini waktunya. Gereja Tuhan sadar. Manusia terjebak dalam lingkaran setan. Yang kemudian kompromi dengan dosa-dosa lainnya karena merasa sudah rusak. Orang yang sudah merasa rusak dengan hubungan seks akhirnya lari ke drugs. Dan mau cari kembali kepuasan yang lebih gila lagi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ini waktunya. Kita semua kembali pada sebuah berita yang bernama kekudusan. Dekat Tuhan. Hidup dalam terang Tuhan. Bergaul dengan firman Tuhan. Selanjutnya. Kenapa iblis sangat serius sekali dengan melepaskan roh najis yang serupa katak di akhir zaman ini? Apa tujuan iblis dengan percabulan perjinahan? Membuat manusia kehilangan rancangan kebahagiaan buatan sorga diganti dengan kebahagiaan semu dari dunia ini. Yesus bilang damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Artinya apa? Kebahagiaan sorga. Dalam kekudusan, dalam kebenaran, dalam kesucian. Itu adalah kebahagiaan dari dalam yang terpancar keluar dan tidak bisa dibandingi oleh apapun dan siapapun. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Iblis mau menawarkan kebahagiaan sesaat. Sehingga orang merasa, aduh hidup Kristen berat ya, kesucian, satu suami cuma boleh punya satu istri. Berat banget hidup komitmen seperti itu. Tapi itulah nilai kehidupan yang mulia dan berarti. Hidup kawin cerai, hidup hubungan seks bebas, hanya membuat saya bertanya, apa bedanya engkau dengan binatang? Bahkan sorry untuk bilang, sebagian saudara lebih rendah dari binatang nilai perbuatan seksmu itu. Karena itu sebagai hamba Allah saya ingatkan buat siap saudara. Mari kita kembali pada rancangan Allah yang sebenarnya. Karena orang yang hidup dalam kesucian, hidupnya penuh kebahagiaan. Hidupnya penuh dengan kebanggaan. Dan hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Yang dunia tidak pernah bisa berikan. Haleluya. Selanjutnya, wow. Yang kelima. Tujuan iblis dengan percabulan dan perjinahan. Kenapa iblis serius sekali dengan melepaskan roh najis berupa katak ini? Supaya pada akhirnya manusia terlempar ke neraka. Karena tidak ada orang cabul. Tidak ada orang najis. Tidak ada orang yang hidup dengan pornografi. Tidak ada orang yang hidup dengan hubungan seks bebas. Yang bisa ada di surga. Alkitab berkata, seperti pada zaman Nuh, manusia kawin dan mengawinkan. Itu bahasa yang lebih sopan dari perbuatan seks yang bebas semau-maunya. Manusia pesta pora, artinya manusia tidak mau kenal Tuhan. Manusia hidup menurut maunya sendiri, ini yang disebut free thinker dan agnostik di zaman sekarang. Sampai tiba datangnya bahtera. Nuh yang hidup dalam kesucian, Nuh yang hidup bergaul dengan Allah, aman. Karena dia ada dalam kemuliaan.
Saya mengerti khotbah-khotbah seperti ini tidak populer. Dan saya berani katakan buat saudara, bahwa khotbah hari ini saudara bisa cek di YouTube. Pasti jemaatnya terendah saudara-saudara. Karena orang gak suka dengar saya khotbah begini. Orang gak suka dengar pengupasan firman tentang ini. Saudara boleh cek dibanding minggu-minggu lalu dan minggu-minggu depan. Kan sekarang saudara bisa cek sendiri tuh. Berapa jemaatnya yang diberkati dengan program ini. Dengan ibadah ini. Tapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan sekali lagi. Saya tidak mau saudara hanya senang. Tapi kemudian terlempar ke neraka. Kalau saudara masih mau jalan di jalan saudara, please do so. But I am your pastor. Saya gembala saudara, I love you so much. I have to tell you the truth. Saya harus ngomong kebenaran nih buat saudara. Dan saya harap hari ini, saudara berkata, aku siap Tuhan. Aku tinggalkan roh-roh perjinahan, roh-roh percabulan, roh-roh pornografi. Kalau ada saudara yang langganan dengan hal pornografi, ada saudara yang langganan dengan percabulan, langganan dengan perjinahan. Lepas dalam nama Yesus. Batalkan perjanjian saudara. Karena saya dengar ada orang udah Kristen bertahun-tahun. Tapi masih langganan dengan pornografi. Masih langganan dengan video-video cabul. Pakai akun lain apa segala macam. Tapi hari ini dalam nama Yesus. Karena minggu depan kita akan terima perjamuan suci. Batalkan dalam nama Yesus. Buat perjanjian, Tuhan mulai sekarang aku hidup kudus. Adik-adik muda yang pacaran lakukan hubungan seks sebelum nikah. Dengar firman Tuhan, selesai firman Tuhan ini telepon pacar saudara. Bilang kita berhenti dengan segala perbuatan hubungan seks cabul kita ini. Kalau dia masih masih bilang putus. Saya tidak mau tubuh saya jadi binatang. Diperlakukan seenaknya. Saya mau hubungan seks setelah kita bersama membuat janji nikah. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ingat, seks yang benar itu. Bicara tentang takut akan Tuhan. Bicara tentang dewasa. Dan bicara tentang tanggung jawab. Bukan seenaknya. Dan seliar-liarnya. Selanjutnya. Yang terakhir saya pelajari. Dan saya berdoa. Firman yang hari ini mungkin gak enak sudah dengar. Firman yang cukup keras ini. Akan mendorong kita. Untuk berkomitmen hidup suci. Apa pintu masuk roh perjinan dan percabulan? Yang pertama. Pada saat remaja. Jadi lihat ya. Target iblis. Itu bukan hanya langsung serang. Bukan. Oh. Iblis kerja dengan plan, saudara-saudara. Kerja dengan rancangan yang dahsyat. Pada saat remaja mulai membuka pikiran cabul melalui bacaan dan tontonan. Dari situ dulu. Anak-anak SD, kelas 6, kelas 5. Mulai curi-curi lewat medsos. Mulai lihat yang cabul. Bacaan, tontonan. Sebagian mulai melanjutkan dengan onani dan masturbasi. Sebagian mungkin masih bisa tahan atau tidak melakukannya. Karena situasi mungkin gak memungkinkan, dia tidak tidur sendiri. Dia kadang-kadang melakukan di sekolah dan lain-lain. Mulainya dari situ dulu. Sekali lagi saya bilang, seks itu ibarat macan tidur. Kalau macan tidur kita buka pintu, ada macan tidur kita tutup pelan-pelan. Jangan coba dekat. Jangan ada macan tidur kita buka. Wah bagus nih. Kita selfie. Kita tarik dia punya apa tuh kumisnya gitu. Lucu nih. Macannya langsung kaki depan kanan. Kaki depan kiri. Dijadiin satu. Lo berdoa Tuhan berkati makanan ini amin. Jangan bangunkan macan tidur saudara. Tapi strategi iblis untuk pintu masuk roh perjinahan dan percabulan. Pada saat remaja membuka pikiran cabul melalui bacaan dan tontonan. Saudara-saudara yang sudah rusak pikirannya dengan bacaan dan tontonan ini. Berlutut di kaki Tuhan. Minta darah Yesus bersihkan pikiran. Karena itu akan menjadi daya tarik terus menerus.
Setiap kali menjadi dorongan yang begitu kuat. Makanya Alkitab berkata, jauhilah nafsu orang muda, jangan didekati. Saudara bimbing anak-anak saudara, ajarkan mereka hati-hati. Jelaskan, seks itu ibarat macan tidur. Kalau kamu buka sekarang mungkin untuk sementara kamu kelihatannya menyenangkan, tapi kamu tuh sebetulnya dijajah, kamu dibelenggu, kamu sudah jadi budak. Dari hawa nafsu seks, hawa nafsu daging. Selanjutnya, pintu masuk roh perzinahan. Setelah udah dikuasai dengan pikiran cabul ini, maka pada saat pacaran, nah ini dia mulai raba-rabaan. Orang tua tolong ingatkan anak-anak saudara. Pacaran yang baik dan kekasih yang dari Tuhan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan dari setan. Saya ulangi sekali lagi. Kekasih dari Tuhan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan dari setan. Adik-adik muda yang sama-sama menerima berkat firman Tuhan hari ini, saya hanya mau ingatkan buat saudara. Kalau pacar saudara melakukan tindakan-tindakan dari setan, berarti dia berasal dari setan. Simple. Sorry. Adik-adik muda, Om Gilbert ini kalau ngomong selalu apa adanya. Om Gilbert gak bisa ngomong tuh putar kiri, putar kanan. Om Gilbert ngomong apa adanya. Dan adik-adik muda, Om Gilbert ngomong sama kalian. Dengar ya. Pacar yang dari Tuhan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dari setan. Kalau mereka melakukan perbuatan-perbuatan dari setan, ajak saudara hubungan seks, raba sana, raba sini, pencet sana, pencet sini. Lalu mulai setiap pacaran hanya membangkitkan gairah, membangkitkan hawa nafsu. Itu adalah pacaran yang dari setan. Dalam nama Yesus, lepaskan mereka. Kalau kalian pertahankan, itu hanya membuat hidupmu hancur dan binasa. Itu jebakan iblis. Karena mereka telah rusak. Membuka pikiran cabulnya di masa remajanya. Hati-hati dengan yang begitu. Saya harap adik-adikku, remaja-remaja yang disayang Tuhan mengerti apa yang sedang saya katakan. Mungkin orang tua kalian tidak ngomong seperti ini. Tapi karena saya sayang sama kalian. Saya mau anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, masa depan kalian cemerlang. Jangan dirusak dari masa pacaran. Yang ketiga. Setelah raba-rabaan pasti ada lanjutannya. Karena itu, yang ketiganya, jadi ingat ya. Pada saat remaja membuka pikiran cabul melalui bacaan dan tontonan. Pada saat masa pacaran mulai raba-rabaan, mulai merangsang. Dan akhirnya setan mulai arahkan pada onani, masturbasi, dan melakukan hubungan. Sehingga hilang keperjakaan, hilang keperawanan. Nah yang ketiga setelah menikah merasa kecewa dengan pasangan khususnya secara hubungan intim suami istri. Karena merasa pasangan saya nggak seperti si ini. Pasangan saya nggak seperti yang begini. Pasangan saya nggak mau melakukan yang begini. Oh pasangan saya sudah tidak perawan, pasangan saya sudah tidak perjaka. Jangan-jangan dia pernah melakukan begini. Jangan-jangan kalau kami lagi hubungan dia sedang memikirkan ini, rusak semuanya. The devil is the master of confusing. Setan itu adalah master dari segala kekacauan. Setelah hidup benar saja iblis mau menyerang. Apalagi sudah membuka kesempatan buat iblis, dia kacaukan semuanya. Sehingga apa yang terjadi? Hubungan seks suami istri yang harusnya mulia menjadi kacau dan rusak karena percabulan sudah menguasai dirinya. Selanjutnya pintu masuk roh perzinahan dan percabulan. Akhirnya bahasa sopan saya bilang toleransi budaya modern. Sehingga merasa perbuatan-perbuatan seks seperti ini normal. Perbuatan-perbuatan seks seperti ini normal. Laki dengan laki itu normal. Dan akhirnya propaganda-propaganda media dianggap biasa, saudara. Dalam hubungan seks yang penuh kenajisan. Serta kekotoran tersebut. Dan yang kelima saya pelajari. Pintu masuk roh perzinahan dan percabulan. Kenapa? Iblis tidak langsung hanya menyerang. Tapi iblis merancangkan segala sesuatu. Mulai saat remaja. Membuka pikiran cabul melalui bacaan dan tontonan. Pada saat pacaran mulai raba-rabaan.
pegang-pegangan, saling merangsang. Dan diarahkan untuk melakukan hubungan seks sebelum nikah. Akhirnya setelah menikah merasa kecewa dengan pasangan, khususnya hubungan intim suami istri yang harusnya mulia. Tapi menjadi penuh dengan kecurigaan. Penuh dengan saling membanding-bandingkan satu sama lainnya. Akhirnya menganggap toleransi budaya modern lewat propaganda media dianggap normal. Laki sama laki normal. Kalau hubungan seks yang gak normal dianggap biasa. Dan Alkitab bilang, menggantikan hubungan seks yang normal dengan yang tidak normal. Dan akhir yang kelima, rusaknya lewat apa? Kurangnya komitmen kekudusan dalam kehidupan. Kita menganggap yang penting kan saya tetap ke gereja. Yang penting kan saya tetap berdoa. Yang penting kan saya tetap baca Alkitab. Yang penting kan saya tetap pakai kalung salib. Ya namanya dunia, siapa sih pendeta yang bisa hidup dalam kekudusan? Kekudusan memang perjuangan. Tapi kekudusan bukan bagian dari permainan. Jangan main-main dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah main-main dengan kita. Untuk menguduskan tubuh kita. Dia membiarkan darahnya tercurah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Minggu depan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan tinggal 2 bulan ke depan kita akan bersama merayakan Natal. Dan kita akan mengakhiri tahun kita. Kita mau mengakhiri tahun dengan perzinahan. Dengan percabulan. Dengan pornografi. Atau hari ini kita bilang cukup Tuhan. Saya mau bangun benteng dalam hidup saya yang bernama kekudusan. Selalu saya bilang. Mempertahankan hidup kudus gak gampang. Tapi mempertahankan hidup kudus tidak pernah membuat kita menyesal. Karena kekudusan akan menuntun kita. Pada pengalaman-pengalaman dahsyat dengan Tuhan. Kita yang hidup dalam kekudusan. Bukan karena aturan. Tapi kita mempertahankan hidup kudus dan berjalan kekudusan. Karena kita tahu dia terlalu baik buat kita. Dia terlalu mengasihi kita. Dan dia menyediakan segala yang terbaik buat kita. Sama-sama kita angkat pujian ini. Engkau baik. Engkau baik. Dan sungguh Yesus baik. Engkau baik. Dan sangat baik. Aku senantiasa mau menyenangkanmu. Semua yang di rumah sama-sama katakan, ajarkan aku kebijaksanaan. Ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Sebab ku percaya padamu. Haleluya. Sama-sama kita katakan, engkau baik dan sangat baik. Haleluya. Ajarkan aku. Ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Sebab ku percaya padamu. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Kekudusan adalah benteng. Kekudusan adalah senjata. Kekudusan adalah pintu. Dan kekudusan adalah kunci. Kita hidup kudus bukan karena perbuatan. Kita hidup kudus karena darah sudah tertumpah di kayu salib. Menguduskan kita oleh kasih karunia dan anugerah. Tapi masakan kita mau seperti anjing yang kembali pada muntahnya?
Masakan kita mau seperti babi yang kembali kepada kubangan? Masakan kita mau seperti keledai yang jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kali? Kita dipersiapkan Tuhan untuk hidup mulia dalam kemuliaan-Nya. Kita dipersiapkan Tuhan untuk mengalami sukacita kelimpahan sorgawi. Tapi kita rusak dengan kebodohan, perzinahan, pornografi, dan segala perbuatan cabul. Iblis di akhir zaman sedang sangat serius untuk menyerang orang-orang muda, untuk menyerang bahkan remaja-remaja, untuk menyerang pasangan suami istri, untuk hidup dalam pornografi, perzinahan, dan percabulan supaya rusak hidupmu, supaya hancur hubunganmu dengan Tuhan, supaya kau kehilangan sukacita sempurna yang Kristus sediakan yang berasal dari sorga. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Iblis pengen sekali engkau hidup dalam percabulan, perzinahan, pornografi, supaya dia bisa membelenggu keturunanmu, sehingga roh percabulan itu menguasai. Kau hidup dengan onani, masturbasi, hubungan seks bebas. Engkau laki tapi melakukan hubungan seks dengan laki. Engkau perempuan, hubungan seks dengan perempuan. Kadang-kadang engkau melakukan hubungan seks terserah, mau laki mau perempuan. Hidup manusia makin hari makin lebih rendah daripada binatang. Tapi hari ini anugerah Allah mau mengangkat saudara kembali dalam kemuliaan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Ajarkan keluarga kita untuk hidup dalam kekudusan. Ajarkan anak-anak kita untuk melangkah dalam kekudusan. Tanpa kekudusan kita bisa berdoa, tanpa kekudusan kita bisa melayani, tapi rusak semuanya. Zong, kosong besar. Tapi hari ini ketika engkau mau kembali ke jalan Tuhan, pengampunan yang sempurna. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan kita doa. Bapa, kami menyadari kami dikuduskan bukan karena perbuatan, tapi karena darah yang tertumpah. Tapi setelah darah itu tertumpah menguduskan kami, menyelesaikan hutang-hutang dosa perzinahan kami, dosa-dosa kami. Masakan kami kembali seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Kami kembali seperti babi yang kembali kepada kubangan. Masa kami kembali seperti keledai yang jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kali? Kami sudah ditebus. Kami sudah diampuni. Biarlah kami menyadari tugas gereja di akhir zaman. Menjauhkan diri dari dosa percabulan. Karena siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Mereka yang bersih tangan dan suci hatinya. Ampuni kami kalau kami melakukan hubungan seks sebelum nikah. Ampuni kami kalau kami melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Ampuni kami kalau kami tidak menjaga hidup dalam kekudusan. Pikiran kami cabul, perbuatan kami cabul, hati kami cabul. Dalam nama Yesus. Mereka yang masih terbelenggu dengan ikatan-ikatan percabulan hari ini juga dibebaskan oleh darah Kristus. Mereka yang bahkan kutuk-kutuk keturunan percabulan, perzinahan menguasai, kami patahkan di dalam nama Yesus. Sehingga mulai hari ini kami didorong Tuhan untuk menjaga kesucian. Karena kami mengerti kesucian itu berat. Tapi kesucian tidak pernah merugikan. Kesucian yang menuntun kami pada kebahagiaan, kemenangan, pada berkat, dan hal-hal yang luar biasa. Roh Kudus terus berbicara. Roh Kudus terus bicara. Roh Kudus terus bicara, ingatkan kami untuk hidup dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas kami semuanya. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Biarlah firman Tuhan termaterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Minggu depan kami akan menerima perjamuan kudus. Dan minggu depan kami sudah masuk pada bulan November. Itu berarti bulan terakhir sebelum kami merayakan Natal. Karena Natal kami rayakan di bulan Desember. Kata Roh Kudus, persiapkan kami untuk menyadari. Cukup waktu kami main-main dengan Tuhan. Ini waktunya untuk be serious with God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan terangi, Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada pengalaman-pengalaman yang indah, bahkan keselamatan yang sempurna. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, bupati, wali kota,
polisi dan tentara, Kapolri dan Panglima TNI, Ketua BNPT, Ketua BNPB, pengacara, jaksa, hakim, pengadilan, Mahkamah Agung, kejaksaan. Tuhan tolong. Sehingga pimpinan-pimpinan di bangsa kami dijauhkan dari dukun, paranormal, kuasa kegelapan. Tapi roh takut akan Tuhan selalu menyertai. Roh rakus, roh serakah, roh korupsi, roh percabulan dijauhkan dari pemimpin kami. Tapi selalu hati yang takut akan Tuhan. Dan roh kebijaksanaan dan pengertian yang baik. Terima kasih Tuhan. Di masa pandemi ini secara khusus kami berdoa. Ekonomi kami baik di dalam nama Yesus. Keamanan kami baik dalam nama Yesus. Situasi politik baik dalam nama Yesus. Kami deklarasikan. Dokter, suster, bruder, tenaga kesehatan, pegawai rumah sakit, direksi di rumah sakit, Tuhan tolong. Kami bersyukur berkat Tuhan bagi tenaga kesehatan ini. Hal-hal baik boleh terus terjadi. Jauhkan bangsa kami juga dari mafia-mafia COVID, mafia-mafia obat, mafia-mafia rumah sakit, alat-alat kesehatan dalam nama Yesus. Disadarkan mereka dari perbuatan keji itu mencari keuntungan di tengah mayat-mayat bergelimpangan. Kami bersyukur kondisi COVID semakin terkendali. Dan kami berdoa Tuhan beri hikmat supaya COVID ini berlalu. Kuasa-Mu bekerja. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar. Kasih karunia-Mu sungguh luar biasa. Terima kasih. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela untuk menyatakan kuasa-Mu dan kebenaran-Mu. Gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Kami semua yang menerima firman hari ini, kami dikuatkan untuk selalu melihat kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan dan kuasa Tuhan yang sempurna. Sehingga kami berjalan selalu takut akan Tuhan. Kami mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Rumah kami dijamah Tuhan, keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Yeah. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena siapa itu orang yang berbahagia? Adalah orang yang mendengar firman dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan buat kita, masa memberi adalah masa kebanggaan. Karena kita memberi bukan sebagai beban. Karena sekali lagi persembahan tidak diwajibkan. Tetapi memberi adalah masa kebanggaan. Di mana Tuhan dan segala Tuhan, Raja dan segala Raja berkenan untuk menerima persembahan kita. Jadi saudara-saudara yang mau mengembalikan perpuluhan milik Allah. Saudara-saudara yang mau memberikan persembahan misi, persembahan pelayanan, persembahan penginjilan. Ataupun persembahan rutin gereja lainnya. Pastikan dua hal yang harus kita ingat. Persembahan itu yang pertama harus sukarela, yang kedua harus sukacita. Jadi tidak diwajibkan, tetapi sesuai dengan dorongan Roh Kudus. Karena kita memberi bukan supaya diberkati, tapi kita memberi karena kita tahu berkat Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Kita berdoa, Bapa terima kasih. Kami bangga mendapat kesempatan untuk kembali dapat memberi kepada Tuhan. Karena itu kami tidak mau menghina Tuhan dengan memberikan persembahan yang seenaknya dan semaunya. Tapi ajar kami memberi dengan sukarela dan suka hati. Karena kebanggaan kami akan anugerah-Mu. Kami memberi bukan supaya kami diberkati, tapi karena kami tahu berkat Tuhan selalu luar biasa. Di masa pandemi ini Engkau tetap pelihara kami dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dan bersama dengan kami memberi, Tuhan jauhkan kami dari belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat. Tapi diperintahkan kepada kami berkat sorga yang luar biasa. Yang bukan hanya kami diberkati, tapi anak cucu kami akan perkasa di muka bumi dan tidak akan pernah meminta-minta roti. Terima kasih Bapa. Mereka yang mengelola persembahan ini Tuhan memberkati dan memberikan hikmat akal budi. Sehingga setiap persembahan dapat dikelola dengan baik. Untuk perluasan kerajaan Allah. Untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan untuk menopang hamba-hamba Tuhan melakukan yang terbaik dalam pelayanan buat Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik. Roh Kudus tuntun kami.
untuk mengarahkan berapa yang harus kami persembahkan dalam persembahan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang siap memberi persembahan sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sukacita. Kita mendapat kesempatan untuk memberi di masa new normal ini. Tidak ada kotak-kotak persembahan, tidak ada kantong-kantong persembahan. Jadi kita memberi secara dewasa, saudara-saudara, yaitu dengan transfer bank. Tidak ada orang yang tahu, hanya kita dengan Tuhan. Jadi saudaraku, saudara-saudara yang bisa memberi secara scan QR, atau mungkin melalui M-Banking, atau mungkin melalui internet banking, atau mungkin melalui ATM, bagaimanapun saudara suka-suka, yang pasti kita memberikan dengan hati yang penuh sukacita. Bersama dengan saudara memberi, saya akan mengajak saudara bersama mengikuti Church Update, apa yang akan terjadi selama seminggu depan, serta Ministry Update, apa yang telah terjadi seminggu kemarin dalam pelayanan gereja kami. Haleluya. Kesulitan hidup, depresi, dan virus global telah mengguncang kehidupan manusia. Setiap hari menjadi hari yang tidak menentu. Bagaimana kita menjalani hidup yang penuh kemuliaan Tuhan yang akan menyinari kita dalam menjalani kehidupan dan keluar sebagai pemenang? Dapatkan dalam buku renungan 1 tahun yang ditulis oleh Pendeta Gilbert Lumoindo. Buku yang akan membantu saudara menjadi tuntunan melewati tahun kemuliaan Tuhan. Harga selama pre-order Rp80.000 dan harga selama launching Rp100.000 dari harga normal Rp140.000. Untuk pemesanan, hubungi Martin di 0813 9080 6494. Bagaimana Alkitab dan sejarah dipadu dengan fakta-fakta sebagai pembuktian yang akan menumbuhkan keimanan dan menambah pengetahuan akan kebenaran Alkitab. Semua ada dalam buku Ketika Alkitab dan Sejarah Berjumpa pada Titik Temunya, yang ditulis oleh Jaris Farah, seorang Arab Nasrani dari Nazaret. Kata pengantar oleh Pendeta Gilbert Lumoindo. Selama masa pre-order, harga buku Rp100.000 dari harga normal Rp150.000. Untuk pemesanan, dapat menghubungi Martin 0813 9080 6494.
Kembali kami informasikan kegiatan kepedulian dan kasih kamu hebat untuk edisi minggu ini. Oleh anugerah Tuhan, Diakonia Glow Fellowship Center dan Kamu Hebat berbagi kasih dan kepedulian di wilayah Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Depok. Kamu Hebat membagikan paket makanan gratis kepada para pemulung, pengumpul, dan juga warga yang berada di sekitar wilayah tersebut. Oh ya, terima kasih. Ya, Ya, Bapak bisa baca, Pak. Bisa baca. ada dibaca tulisannya tuh. apa? Kamu hebat. Ya, ini jangan putus asa. Kita masih punya Tuhan. Kamu hebat, kau berharga. Indonesia hebat. Ya, Pak. Ya. Jempol. Sip. Iya. Ada istri, Pak? Nggak ada. Ya Pak ya, semangat ya, selamat menikmati ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya Pak. Pak, selamat siang. Oh, di sini rumah Pak bosnya katanya. Pak, ini. Kalau Bapak baca, apa ini? Kamu hebat. Karena kita masih punya Tuhan. Jadi jangan putus asa. Bukan hebat karena kita hebat, tapi karena Tuhan membuat kita hebat. Ya. Jadi selamat nikmati, Bapak Ibu. Ingat, jangan putus asa, bilang sama teman-teman. Karena selama masih ada Tuhan, pasti Dia akan tolong. Ya Pak ya? Sama-sama bilang kamu hebat ya Pak? 1, 2, 3. Kamu hebat. Ya, boleh. Pak, ini ada nasi kotak Pak. Bu, Ibu nikmati ya, semangat terus. Jangan putus asa, kita masih punya Tuhan. Ya? Terima kasih. Sama-sama bilang dulu Bu, kamu hebat ya. 1, 2, 3. Kamu hebat. Mau ngantar makan siang ya? Ya, semangat terus ya. Semangat ya. Semangat terus ya. Semangat. Kita masih punya Tuhan. Kamu hebat. Yuk. Sekali lagi. Sama-sama ya kita bilang ya. Kamu hebat. Ini bacanya apa nih? Kamu hebat. Sama-sama bilang ya. Yuk, 1, 2, 3. Kamu hebat. Tetap semangat ya, masih ada Tuhan. Kamu hebat. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita lagi ada di daerah di Rangkapan Jaya di wilayah Depok, dan ini tempat pengumpulan barang-barang bekas. Kita mungkin selama ini lihat barang kita diambil, ternyata diolah, sementara di sini nanti akan jadi barang-barang yang kita juga pakai. Karena itu puji Tuhan, makanan yang ada yang kita bagikan boleh menjadi berkat, memberi semangat, dan kita boleh menjadi saluran berkat. Terus dukung dan doakan untuk pelayanan ini selalu menjadi berkat. Kamu hebat. Selanjutnya tim Kamu Hebat mendatangi Yayasan Panti Asuhan Sakinah yang berada di Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Kamu Hebat membagikan paket makanan untuk siswa atau siswi yang berada di panti asuhan tersebut. Pak, ya Pak, iya. Ini kita mau antarkan paket makanan. Alhamdulillah ya, untuk makan siang udah lewat, tapi masih boleh. Jadi ya kami serahkan ini nasi kotak, dan ini memang Indonesia hebat, tetapi ada satu kalimat namanya kamu hebat. Kamu hebat bukan sombong, tapi karena kita punya Tuhan yang membuat kita tidak berputus asa. Karena kan hari-hari begini banyak orang merasa susah kan, jadi bilang susah, parah, sulit. Nah, kita kasih semangat supaya semua orang sadar. Semua orang kan rasanya mengalami hal yang sama, tapi karena ada Tuhan, kita tidak boleh putus asa. Kami serahkan ya Pak, ini satu, tapi ada yang lain juga bisa menikmati. Terima semua Bapak. Ya. Apa yang Bapak dan para donatur keluarkan, ini Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda serta Amin. kebahagiaan dunia wal akhirat. Baik Pak. Ya. Nanti berikutnya ada yang jadi polisi bintang, tentara bintang, pengusaha, politisi, dosen, benar ya? Yang juga menolong orang, karena ini udah di panti asuhan ya. Baik. Kamu hebat.
Dari Depok, tim Diakonia Glow Fellowship Center dan Kamu Hebat melanjutkan perjalanan ke wilayah Lebak Bulus, tepatnya di Kampung Pemulung Lebak Bulus 5, Fatmawati, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Kamu Hebat berbagi kasih dan kepedulian dengan membagikan makanan untuk warga yang berada di lokasi tersebut. Dengan antusias dan tertib, warga mengantri untuk menerima paket makanan. Ya, Bapak Ibu, kami sedang ada di kampung tempat banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita di sini bekerja di daerah Pemulung yang melayani kita untuk membersihkan sampah di daerah Jakarta, dan kita ada di tempat ini untuk berbagi kasih, untuk memberikan satu kotak makanan, tetapi ini kita percaya bahwa ini sesuatu yang merupakan bukti kasih untuk saling menolong sesama kita. Karena kita tahu selama masih ada Tuhan, pasti ada pertolongan. Selama masih ada Tuhan, kita tidak boleh berputus asa. Karena itu, kamu hebat. Tetap semangat Ibu ya. Pak Dedi juga bantu. Ya. Tetap semangat semuanya. Udah ya, yang udah langsung. Tetap semangat, ayo bagi. Semangat ya. Tetap semangat. Adek ya. Ya, Nak. Ya, puji Tuhan. Semangat terus. Tetap semangat. Masih ada Tuhan. Oke, Bapak, Ibu-ibu. Ya, tetap semangat Bapak Ibu. Masih ada Tuhan. Kamu hebat. Bapak Ibu semuanya hebat. Ayo Nak, semangat anak-anak. Iya, boleh. Selama masih ada kita bagi ya. Ya. Itu satu-satu itu masih ada lari-laris. Sementara itu dari Bali, Kamu Hebat dan Manguni 86 melayani Nusa Penida, Pulau Dewata. Tim Kamu Hebat berbagi kasih dan kepedulian dengan membagikan paket makanan untuk masyarakat terdampak COVID yang menggantungkan sebagian perekonomian pada industri pariwisata. Kami dari BPM 3 Rock Gereja Lembah Pujian mengucapkan terima kasih kepada tim Kamu Hebat atas bantuan nasi kotak kepada kami di Nusa Penida. Kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat. Demikian informasi pelayanan kepedulian dan kasih Kamu Hebat untuk edisi minggu ini. Terus dukung dalam doa pelayanan Kamu Hebat untuk memberkati saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kamu hebat. Yes, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Memberi adalah kebanggaan tersendiri. Karena memberi adalah kehormatan buat kita. Dan puji Tuhan, setiap persembahan saudara dapat kita arahkan untuk melayani jiwa-jiwa yang memerlukannya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semua itu hanya karena anugerah. Karena kita yang memberi tidak akan pernah kekurangan. Ada saja berkat Tuhan yang luar biasa. Kita berdoa. Bapak terima kasih. Kami ada di bagian terakhir dari ibadah kami. Kami bersuka cita. Kami boleh memuji-muji Tuhan. Kami boleh menerima firman. Kami boleh didoakan. Dan kami boleh mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami menantikan berkat Tuhan di dalam doa penutup, doa berkat dan doa pengutusan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kami hati yang takut akan Tuhan. Tuhan mengingatkan kami akan firman-Mu karena firman sudah berlalu. Tapi sekarang biar firman-Mu diingatkan. Firman-Mu terus teringat dalam kehidupan kami melalui tuntunan Roh Kudus. Sehingga firman tidak akan berlalu begitu saja. Karena kata-kata pendeta sudah selesai. Tetapi kuasa Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami akan firman yang luar biasa hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami juga percaya karena firman kami terima di rumah kami masing-masing. Maka berkat Tuhan ada di rumah kami. Kami dapat berkata keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Bahkan kami dapat berkata satu orang bertobat seluruh rumah tangga diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami semua untuk selalu hidup menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian kekasih-kekasih Kristus permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak milik ke kiri maupun milik kanan, hidup kita diberkati. Kita tidak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Karena itu dimanapun kita berada, kabarkanlah Injil. Dimanapun kita berada, bawalah damai. Dimanapun kita berada, tebarkanlah kasih Kristus. Sehingga kita selalu adalah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu dan anak-anak hormatilah.
taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan, urapan, wibawa, buah-buah roh dan karunia-karunia Roh Kudus serta hikmat dari Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita, mulai dari hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat dalam lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya.